Jadi mungkin ini ada peradaban mungkin 500 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jalan-Jalan Cipritan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di Sumatera Utara. Tempatnya di mana, Den? Daerah Kota Bangun dia, tapi kita nggak tahu tempatnya karena kita baru kali ini kita mau ke sana nih. Oke, pantengin terus Jalan-Jalan Cipritan, ikuti kita dimanapun kita berada. Mari, lanjut guys. Ayo ikuti terus kita. Ikuti terus kita kemana berada. Assalamualaikum sahabat Cipritan. Saat ini kita sudah sampai di makam Datuk Kota Bangun. Jadi sebelum kita masuk, sebaiknya Ada baiknya kita berziarah dulu agar arwah ataupun roh tadi ini merasa kita hargai dan semoga menjadi berkah buat kita nantinya. Setelah kita nanti berziarah, kita akan bertanya kepada warga masyarakat sekitar yang tahu bagaimana asal usul makam tersebut. ya. Ayo jalan-jalan Cipritan sobat semuanya. Ayo kita ikut berziarah dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sepertinya di sini itu bersih. Oke, teman-teman sahabat Jalan-Jalan Cipritan, kita sudah berada di makam Datuk Kota Bangun, yang mana adalah Datuk ini dulunya seorang ulama atau penyiar agama Islam yang mempunyai peran penting di Sumatera Utara. Tapi nanti kita akan bertanya kepada warga sekitar yang memang tahu sejarahnya, bagaimana asalnya ataupun asal usulnya yang mau kita maksud. Oke, kita langsung aja berziarah di makam almarhum Datuk Kota Bangun. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan, Den. Sahabat Jalan-Jalan Cipritan, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan warga sekitar yang nantinya kita tanya-tanya sejarah dari almarhum Datuk Kota Bangun. Semoga saja sedikit banyaknya ibu ini tahulah bagaimana terjadinya kisah ini. Permisi Bu, atas nama siapa Bu? Ibu Asia. Ibu, atas nama Ibu Asia, saya dari Mawardi. Kemeng, Bu. Jadi kita mulai salah satu pertanyaan dari si Kemeng dulu lah, bertanya sama ibu ini. Jadi gini Bu, di makam ini kan Bu, kita nggak tahu nama, Ya, lahirnya, ya. wafatnya. Nama asli Datuk ini siapa Bu? Yang dikenal memang dari dulunya itu hanya Datuk Kota Bangun. Nah, Tapi sejak timbulnya ada makam dibuat ikon Kota Medan, itulah namanya Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Zufri. Siapa Bu nama tadinya Bu? Biar agak jelas pemirsa kita. Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Zufri. lahir dan wafatnya. Lahir dan wafatnya belum pernah dapat kami ketahui. Jadi walau alam lah ya Bu. Ya. Tapi sejarahnya yang ibu tahu dari cerita turun menurun kami, ceritanya tuh guru murid yang terakhir di mualafkan Datuk ini itulah guru Patimpus. Pantipu. Jadi kalau kita kenal sejarah Kota Medan 479 tahun. Jadi mungkin ini ada peradaban mungkin 500 tahunan. Allah. Begitulah cerita yang kami dengar dari turun menurun kami. Jadi gini Bu,
Ini saya pernah baca juga artikelnya kan. Datuk ini dulunya salah satu penyebar Islam di Sumatera Utara. Ya, Mas, beliau mempunyai keluarga atau asalnya memang dari Kota Bangun ini atau dari bukan. Kalau menurut ceritanya, dia ini datang dari tanah Arab, tanah Arab? Oh, Beliau datang dari penyebar ya, untuk membawakan siar agama Islam ke Medan, ke Medan Sumatera Utara ya, Sumatera Bu? Utara. Oh. Berarti Bu, saya Mawardi mau bertanya kepada Bu Askia. Asia. Bu Asia, Bu Asia, Bu Asia ya, iya. bukan Asia benua ya, Iya, iya. Bu Asia ya. Jadi begini Bu, pengaruh besar lah manfaatnya setelah kedatangan Datuk Kota Bangun ini untuk warga setempat termasuk Kota Bangun ini, apa itu Bu? Pengaruh besarnya gitu, positifnya itu apa nih? Ya, pengaruh positifnya bagi kami yang di sini gitu, pengaruh positifnya karomahnya tuh banyak. Oh banyak ya Bu? Ya, Seperti apa ada Bu? yang datang meminta pertolongan, waktu yang seperti yang kejadian ibu yang pernah menolong meminjamkan batu. Mudah-mudahan istrinya tuh selamatlah dari ada penyakitnya tuh, semuanya izin Allah. Dan ada juga orang Cina minta dipinjamkan batu, dan anaknya tuh yang sakit kuat sembuh. Nah, itulah yang ibu pernah meminjamkan batunya. Tapi semua itu bukan dari Datuk ini yang mana, semuanya tapi izin dari atas Allah, izin Allah dan perantara Datuk perantara. inilah. Satu lagi Bu, ada nggak warga lain atau masyarakat dari luar datang kemari macam kayak kita tahu lah kayak sirik gitu pernah? Oh, ada pernah datang orang wilayah, orang Labuan. Memang kami larang, dia kan meminta nomor. Kami bilang congel. Datuk ini tidak pernah untuk berbuat kemaksiatan. Dia hanya datang, orang datang kemari minta petunjuk, minta diberkahi, ataupun orang bayar niat. Hanya itu yang bisa dibuat Datuk ini. Kalau untuk bermenceng-menceng yang bukan, memang nggak pernah diizinkan Allah lah. Oh, berarti sejenis minta nomor itu nomor Enggak. togel lah gitu ya, Ya. Bu ya. Oh, togel itu tokoi gelem kok diminta-minta. Jadi Ya. Bu Asia ini sudah berapa lama Ibu tinggal di tempat ini Bu, di Kota Bangun, daerah Kota Bangun? Kalau ibu aslinya orang sini, mama, nenek ibu asli lahir di sini. Ibu pun umur ibu udah 53 tahun ya, ibu putri sini. Ibu ini asli putri atau putra putri daerah Kota Bangun, Kota Bangun. ya bertepatan di Kota Medan lah, Ya. gitu. Jadi Bu Asia ini udah menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa namanya tadi sejarah dari Datuk Kota Bangun ini. Jadi karomanya juga tadi udah ya Bu, Ya. sedikit banyaknya. Jadi Mas Kemeng ada yang mau ditanya lagi mau Bu Asia? Sedikit Bu, kita orang ibu tahu nggak entah keluarga Datuk tersebut atau apa gitu? Kalau menurut ceritanya, ini menurut cerita lagi kan, Iya, kan Mak. namanya Iya. ceritanya kan turun menurun kan. Cerita walau alam lah itu. Ada yang bilang ini keturunan dia nih, itulah Masjid Al Usmani, Masjid Ajiji. 7 lah katanya masjid yang ada di Kota Medan, masjid lama, termasuk Masjid Bengkok. 7 katanya yang ada berkaitan dengan dia. Tapi kita nggak tahu kaitan saudara ataupun kaitan penyiar agama, kita nggak tahu. Iya betul. Iya ya Bu. Lah. Jadi kalau teman-teman sahabat jalan-jalan Cepitan, jika penasaran di mana tempat letaknya posisi atau makam Datuk Kota Bangun ini, nanti bisa share komen sama kami ya. Jadi temui saja Bu Asia ini di daerah Kota Bangun, tepatnya di Kota Medan. Jadi kalau Anda ingin berziarah ataupun ingin mendapatkan karomah dari Datuk Kota Bangun, insya Allah akan mengijabahkan jika niat kita yang baik dan benar. Jadi pesan-pesan Ibu lah buat kami berdua ini, kami yang udah datang kemari, apalah Bu pesan terbaik dari Ibu? Pesan terbaik Ibu, berkah kalian datang pada hari ini, yang Ibu mintakan kepada Allah beserta Rasulnya. Mudah-mudahan yang datang diberkahi dan diberikan petunjuk dan diberikan umur panjang dan bisa sempat lagi datang lagi kemari dan dimurahkanlah rezekinya. Amin. Allah.
Hari ini kita ada selesai berziarah di makam Datuk Kota Bangun. Jadi ini adalah salah satu ikon juga untuk Kota Medan ya. Ya, semoga makam Datuk Kota Bangun ini bisa dikenal kembali oleh masyarakat luas, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, tetap ikuti terus bersama kami di mana? Jalan-jalan Jalan Cerita.